Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, di dalam ilmu tata bahasa yang dikenal dengan ilmu nahwu dan sorof, ilmu nahwu adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui tentang perubahan daripada akhir kalimat, susunan kalimat. Kemudian ilmu sorof adalah ilmu untuk mengetahui tentang asal-usul daripada suatu kalimat. Mulai dari mujarad, aslinya, kemudian kalimat-kalimat yang mazid, yang ada tambahan-tambahannya, huruf tambahannya, bahkan mengetahui tentang ilat ataupun huruf ilat atau huruf-huruf yang dianggap sebagai huruf penyakit yang harus dihilangkan. Dan itu dikenal sebagai ilmu nahwu sorof. Ilmu nahwu sorof adalah ilmu tata bahasa. Dengan ilmu itu kita akan bisa memahami, membaca, dan memahami teks-teks bahasa Arab yang terkandung dan berada di kitab-kitab para ulama salafus saleh. Kalau kita dulu pernah di pesantren, di dalam kitab dasar nahwu, yaitu ada kitab yang dinamakan kitab Al-Jurumiyah. Maka di dalam sampul Al-Jurumiyah ini, saya masih ingat dulu, kalau tidak salah mohon dibenarkan ya, karena sudah terlalu lama dulu, sudah ada 20 tahun yang lalu, saya belajar, pertama kali belajar Jurumiyah itu ada makalah dari mu'alif sebagai motivasi bagi santri, bagi siswa, bagi seseorang yang ingin mempelajari tentang ilmu nahwu. Begini makalahnya adalah, man takallama bi ghairi nahwin ka'inin yu'aliju farja bikrin. Man takallama bi ghairi nahwin, barang siapa orang berbicara bi ghairi nahwin, maksudnya berbicara bahasa Arab ya, bi ghairi nahwin, tanpa menggunakan ilmu nahwu, maka ibaratnya kainya ini kai tasbih ya, kainin, seperti alat kelaminnya laki-laki yang lemah ya, yang lemah syahwat. Yu'aliju farja bikrin, yang dimasukkan ke farjinya perawan. Ya, ini bukan jorok ya, tetapi ini hanya bahasa majas. Ini namanya bahasa majas. Bahasa majas itu bahasa yang meminjam dari makna atau kalimat yang lain. Itu namanya majas. Ada istilah majas. Kemudian ini di dalam kitab Jurmiyah. Kemudian kalau kita naik pada kitab Imriti ya, Nadham Imriti, itu ada nadhaman dalam muqaddimahnya, wa nahu awla awalan ayuk lama idil kalamu dunahu la yufhama. Bahwa sesungguhnya ilmu nahwu ini lebih utama, pertama kali harus diketahui dan dipelajari dulu. Karena idil kalamu dunahu la yufhama. Karena sesungguhnya suatu percakapan, perkataan bahasa Arab yang tanpa dengan ilmu nahwu la yufhama, tidak bisa difahami. Ya. Akan tetapi kalau kita naik pada level setelah Jurmiyah, kemudian Mriti, kemudian Alfiyah, ya, ini kan masih tahapnya ilmu nahwu sorof, ya, ilmu tata bahasa. Kemudian kalau kita mempelajari ilmu mantek atau balaghah dalam nadhaman Johar Maknud, itu mohon maaf sekali bahwa di dalam kitab Johar Maknud ada nadhaman yang bunyinya begini. Li annahu karruhilil i'rabi wa huwa li ilmin nahwi kallubabi. Li annahu karruhilil i'rabi, sesungguhnya ilmu balaghah ya, ilmu balaghah itu seperti ada majas, ada ilmu bade, ada ilmu ma'ani ya. Itu seperti ruh. Jadi diibaratkan ilmu nahwu dan sorof ini sebagai jasadnya. Kemudian ruhnya adalah ilmu balaghah. Ilmu balaghah sebagai ruh. Li annahu karruhi lil i'rabi. Sesungguhnya ilmu balaghah ini seperti ruh bagi ilmu i'rab. Ilmu i'rab adalah ilmu nahwu dan juga sorof. Wa huwa li ilmin nahwi kallubabi. Dan diibaratkan ilmu balaghah ini seperti santan, sari dari ilmu-ilmu nahwu dan sorof. Maka bagi kalangan santri, setelah dia belajar nahwu dan sorof, tentu akan diberi pelajaran juga tentang ilmu mantik dan ilmu balaghah. Ilmu mantik adalah ilmu untuk memahami hakikatul makna, hakikat daripada makna. Kemudian dalam ilmu balaghah ini banyak sekali ada disiplin-disiplin teori untuk memahami suatu teks dan redaksi suatu kalimat. Maka oke. Tadi saya menyinggung tentang majas. Apa itu majas? Ya seperti tadi, contoh daripada majas adalah
bahwa man takallama bi ghairi nahwin, seseorang yang berbicara tanpa ilmu nahwu, maka ka'ayinin yu'aliju farja bikrin, seperti alat kelamin laki-laki yang lemah syahwat, yu'aliju farja bikrinnya, dimasukkan ke farjinya perawan. Itu akan sulit. Itu bahasa majaz. Maka majaz ini, apa itu majaz? Maka saya buka dalam kitab pengertian singkat tentang majaz ya, dalam kitab Mafahim Yajib Antusohah, kitab yang ditulis dikarang oleh Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani dalam Al-Majazul Aqliyu Wasti'maluhu, tentang majaz akli dan juga penggunaannya. Qala al-mu'alif wala sakka anil majaza al-aqliyah musta'malun fil kitabi wa sunnati. Wala sakka, orang no keraguan iku maujud, tidak ada keraguan bahwa anil majaz al-aqli, majaz akli, penggunaan majaz itu digunakan di dalam memahami Alkitab wa sunnah, di dalam memahami Al-Quran dan juga hadis. Ya, jadi kalau ada orang yang tidak pernah belajar nahwu, tidak pernah belajar sorof, hanya mengandalkan terjemah, apalagi belajar tentang ilmu mantik dan balaghah, kemudian dia langsung menyatakan bahwa saya akan mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah, saya akan mengambil dalil langsung dari Al-Quran dan juga dari teks sunnah hadis. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang muhti, pernyataan-pernyataan yang sangat salah besar. Maka di sini bahwa anal majazal aqli musta'malun fil kitab wa sunnah. Penggunaan majaz akli itu diperlukan penggunaan di dalam memahami Al-Quran dan juga sunnah. Maka contoh diantaranya adalah contoh penggunaan majaz akli di sini di dalam surat Al-Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Fa min dzalika qauluhu ta'ala wa idza tuliyat, di saat dibacakan alaihim, kepada orang mukmin, apa ayatuhu, ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, maka zadatuhum imana, maka akan bertambah imannya orang-orang mukmin tersebut. Maka bagi orang mukmin di saat dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka akan bertambahlah imannya. Ini di dalam Al-Anfal. Maka contoh daripada majazul akli di sini di mana? Pada kalimat fa isnadu ziyadati ilal ayati majazun akliyun. Isnadu ziyadah, penyandaran lafaz ziyadah kepada ayat, ayat idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana tadi, Al-Anfal tadi, maka ini adalah majazun akliyun. Ini disebut sebagai majaz akli ya, di dalam lafaz zadat atau ziyadah ya. Kenapa demikian? Li'annaha, karena sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran itu yang dibacakan kepada kaum muslimin, kepada orang, diperdengarkan oleh orang-orang yang iman, itu hanya sebagai sababun fi ziyadah, sebagai sebab bertambahnya imannya orang-orang mukmin. Tapi hakikatul ziyadah ya, hakikatnya yang memberikan atau menambah keimanan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yajidu haqiqatan huwa Allahu Subhanahu wa taala wahdahu. Sesungguhnya hakikat yang memberikan tambahnya iman kepada orang mukmin di saat dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah hanya sebab, ayatuh itu hanya sebagai sebab. Jadi ini contoh sebagai contoh majazul akliyu, majaz akli. Jadi tidak bisa dihindari kita menggunakan kias. Kias itu analogi, maka kecuali sumber hukum yang disepakati para ulama dunia, disepakati adalah kita pengambilan hukum itu dari Al-Quran, dari Al-Hadis, kemudian Al-Ijma', kemudian Al-Qiyas. Qiyas itu adalah analogi. Ya. Analogi itu penggunaan akal. Akan tetapi tentu penggunaan akal ini disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak boleh mukhalif, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka akalnya siapa? Akalnya para ulama yang sudah konsensus, yang solih. Ya, seperti yang diakui, sudah dikenal, masyhur, seperti ulama madhab 4, beliau adalah mujtahid. Tentu akal-akal mereka ini disandarkan, tidak mungkin di dalam membuat analogi hukum, ya, mencari penggalian-penggalian hukum, kemudian istinbatul hukmi bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Semoga kajian singkat ini bermanfaat, bahwa kita tidak bisa terhindar dari bermadhab. Wallahu a'lam bishawab.